Sembari menanti, saudara, jalannya sidang pada hari ini, kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan pagi ini. Kang Asep, halo, selamat pagi, Kang. Selamat pagi, Pak Skalis. Oke, ini kembali dihadirkan 3 ahli untuk dengarkan keterangannya, 2 pidana, 1 psikolog forensik. Ini ahli pidananya sampai 2, kira-kira sekrusial apa sih, Kang Asep? Ya, pertama kalau ahli pidana pasti akan menerangkan kan dari jaksa ya, pasti menanyakan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan 338, 340, terus kemudian OOJ ya, baik menghilangkan maupun merusak maupun yang undang-undang ITE-nya untuk PS, FS itu kan. Itu pasti hanya menerangkan itu dari ahli pidana itu ya. Kemudian juga tapi titik beratnya nanti di unsur perencanaan ya, yang menjadi masalah unsur perencanaan ya kan. Kedua pasti nanti itu akan dirinci soal-soal kejadiannya ya, itu pasti dirinci ditanyakan. Tapi kalau saya sih dari dulu maaf ya, memang ada perbedaan pendapat. Kalau saya tidak pernah menghadirkan ahli hukum gitu, karena asasnya hukum dikenal ajas ius suriano fit, hakim dianggap tahu hukum. Pertama itu. Kedua ya, yang dibuktikan itu fakta peristiwa, jadi cukup dengan saksi. Kalau ahli itu bukan ahli hukum, tapi kembali saya hormati lah kalau ada hormatan mengalihkan hukum. Kalau sudah zaman saya hakim selalu saya usir keluar, saudara-saudara. Karena sangat penting bagi saya ahli hukum. Kita sarjana hukum kok belajar hukum gitu. Jadi ini bukan acara perkuliahan, Hmm. tapi acara membahas. Tapi ya kita hormati perbedaan itu. Makanya kalau saya ngomong gini biasanya teman-teman saya dosen di Fakultas Hukum marah sama saya. Karena itu kan penghasilan tambahan. Tapi ini nantinya akan apa yang berarti digali kira-kira oleh majelis hakim, lalu oleh jaksa penuntut umum dan juga mungkin penasehat hukum bisa menggali sesuatu. Ya, yang digali tadi, ya, ini seperti kuliah di Fakultas Hukum gitu kan. Makanya nanti akan berbeda juga kalau ahli hukum dihadirkan oleh dari terdakwa, gitu kan. Pasti akan berbeda nanti. Kita lucu tapi nggak apa-apa. Kita berbeda biasa. Anggap aja kan ini udah acaranya udah bukan acara serius kan. Acaranya sudah acara komedi gitu. Jadi udah ikutin aja nggak apa-apa. Karena semuanya udah terjadi gitu, udah terjadi dan udah dibuktikan dengan fakta. Kalau lihat sekarang ahli kan, ya sekali lagi mohon maaf saya katakan sering berkali-kali, janganlah saksi berahli, ahli bersaksi, pendapat sesuai dengan pendapatan. Nah, kadang harus logis gitu kan. Seperti kemarin kan lucu, ahli menerangkan sesuatu data yang tidak utuh. Saya bukan ahli di bidang itu, tapi Hmm. kan publik mengetahui kalau berdasarkan pengalaman saya kalau rekaman itu harus asli ya, dari A sampai Z. Jadi 100% harus asli. Kalau di copy dari bentuk hard disk misalkan. Nah, itu harus jelas ada berita acara. Kalau kiriman-kiriman apalagi telah terjadi diambil momentum. Apalagi kalau soal materinya seperti contoh yang tadi dibahas apa rekaman. Ngapain muka sarung tangan nggak sarung tangan? Yang penting mah dia nembak ya. Kalau lebih lucu lagi ketika nembak kok nggak ada jejak digitalnya apa udah dibersihkan? Nggak ada, itu nggak menurut saya nggak penting kalau pilihan dominan atau resesif itu faktor resesif yang bukan yang utama. Yang penting kan didakwa pembunuhan, siapa aktornya, siapa yang menembak. Nah itu aja mainnya ya. Katakanlah dia nggak menembak, kalau nama aktor intelektualis mah nggak nembak. Makanya saya bilang nggak pakai sarung juga nggak apa-apa, yang dipersoalkan untuk apa gitu kan dakwaannya. Ini kan pembunuhan yang menghilangkan nyawa, ditembak, udah ada yang mengakui ditembak. Katakanlah dia nggak nembak, katakanlah dia misalkan nggak pakai sarung tangan, nggak bawa pistol. Tetapi kalau dia nyuruh orang menghajar kemudian disuruh jangan menembak, dia tanggung jawab. Jadi di situ masalah. Jadi kalau Hmm. suka senyum, ngapain ngebahas yang nggak penting gitu. Nah itu. Nah kembali, nah sekarang ahli hukum nanti juga pasti akan tidak akan menerangkan apa di luar itu. Jadi kalau nanti ahli hukum ditanya akan terjadi perdebatan ya pasti rame. Cuma ramenya seperti ya orang lagi kuliah bertanya gitu. Nah Iya. kan ketahuan yang tanya ini orang yang pinter, rajin atau orang yang duduk di belakang atau suka nitip absen gitu.